العظيم. وبعد وقد قال الله تعالى في آيته الكريمة وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم نور والجهل ظلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia limpahan taufik, hidayah serta inayah hingga kita bisa berkumpul lagi di malam ini di Majlis Nurul Falah, yang mudah-mudahan dengan perkumpulan kita malam hari ini mendapatkan nazrah dari baginda Rasulullah. Semoga dalam berkah kita bersalawat memuji baginda Rasulullah, kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Semoga kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan semoga kelak di yaumil qiyamah telinga kita mendengar panggilan agung beliau, analaha analaha, hingga kita berada berkumpul di bawah panji beliau tahta liwa'ihi ghada. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para habaib yang ulun hormati dan yang ulun muliakan, para habaib, para sahadah, bil khusus kepada khadimul majlis itu Sayyid Abdullah, dan mudah-mudahan kita doakan kepada Habib Abdullah, beliau sehat panjang umur. Semoga Allah bukakan kepada beliau pintu rezeki yang melimpah, hingga beliau terus di dalam berjuang menjalankan Majlis Nurul Falah ini, mudah-mudahan dalam keadaan ridha Allah dan pandangan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Juga yang ulun hormati yang ada di samping ulun kepada Sayyid Ali Shibli, ya mudah-mudahan juga beliau selalu hadir istiqamah di sini. Semoga dengan kehadiran para sahadah kita semua mendapatkan barokah daripada datuk-datuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Mukaramun wal muhtaramun, guru-guru di sini juga ada Guru Farhan, Guru Abdul Rashid, Guru Fakhrul Razi, dan guru-guru yang lainnya yang belum disebut karena belum tahu nama-namanya. Semoga guru-guru kita dalam lindungan Allah. Semoga Allah jaga guru-guru kita, para habaib kita, para sahabat kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mempersingkat waktu kita melanjut ta'lim kita pada kitab Risalah Mu'awanah karya daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita melanjutkan kemarin setelah tentang yakin, kita lanjut nanti kalimat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allifu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Secara umum, keyakinan adalah pokok utama, sedangkan segala macam kedudukan atau maqam yang mulia, akhlak terpuji dan amal-amal soleh adalah cabang serta buah-buahnya. Akhlak dan amal seseorang selalu mengikuti keyakinan dirinya, baik dalam hal kuat atau lemahnya, serta sehat dan sakitnya. Jadi di sini ujar Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, umum ini secara yakin ini secara umum adalah pokok utama, asal atau pokok utama dari berbagai macam maqamat, kedudukan-kedudukan yang mulia. Tanpa didasari oleh keyakinan, maka tidak akan memperoleh maqam-maqam derajat yang lebih tinggi. Bersumber daripada satu ini, yakni yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah olehmu Tuhanmu hingga sampai engkau mencapai derajat keyakinan. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Dan amal-amal saleh itu semua adalah cabang dan buah-buah daripada keyakinan. Tanpa ada dasar keyakinan di dalam hati, tidak akan bisa seseorang hamba tersebut untuk mengerjakan amal-amal saleh. Lalu di sini pernah berkata Luqman al-Hakim alaihi salam, tidak ada amal baik yang dapat dilaksanakan kecuali dengan keyakinan.
Tidak ada seseorang hamba yang mampu beramal kecuali sekadar keyakinannya, dan tidak akan berkurang amalnya sampai berkurang pula keyakinannya. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, al-yaqinu al-imanu kullu. Artinya, keyakinan itu adalah keseluruhannya keimanan. Jadi perkataan Imam Luqmanul Hakim, seorang Luqman yang sangat bijak. Beliau mengatakan di sini bahwasanya keyakinan itu, bahwasanya amal baik itu tidak dapat dilaksanakan kecuali tanpa didasari dengan keyakinan. Orang-orang yang ingin mengerjakan amal kebajikan, amal-amal saleh, maka wajib didahului di dalam hatinya pasti ada keyakinan. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, yakin apa yang dilakukannya adalah mengikut Rasulnya, mengikut para salafus saleh. Kalau tanpa ada letak keyakinan di hatinya, maka orang tersebut tiada lain adalah orang yang munafik. Pasti tidak disadari dengan keyakinan, apalagi orang tersebut yang senantiasa lisannya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat asyhadu itu tanpa dilapisi dengan keyakinan, tasdiqan bil qalbi, keyakinan kuat di dalam hati, manalah mungkin dia bisa mengamalkan isi syahadat tersebut. Nah, begitu juga dengan amaliyah ini, amal kebaikan, amal soleh ini, kita manalah mungkin mau mengerjakan amal soleh tersebut tanpa didasari di hati kita ada keyakinan bahwa di balik aku mengerjakan amal soleh ini pasti Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha kaya itu akan memberikan aku thawab, memberikan aku pahala, memberikan kepada aku ganjaran dari apa yang aku lakukan. Oleh karena keyakinan itulah hamba-hamba Allah bisa melakukan amal soleh. Itu perkataan Luqmanul Hakim. Tidak ada seorang hamba yang mampu beramal kecuali sekadar keyakinannya. Hamba yang mana yang mampu mengerjakan amal soleh tanpa didasari keyakinan? Oleh karena keyakinan hatilah, kekuatan hatilah, orang tersebut mau dan mampu beramal soleh. Mau sembahyang subuh walaupun hari dingin, mau ambil baju wudu karena ia yakin nantinya lakukan itu dipandang oleh Allah, diridai oleh Allah. Dan tidak akan berkurang amalnya sampai berkurang pula keyakinan. Bila amalnya sesar berkurang, berarti keyakinan pun juga kelihatan jelas sasar bertambah berkurang. Oleh karena itu sabda Nabi SAW, ujar Luqman, ujar Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, al-yaqinu al-imanu kullu. Keyakinan itu adalah keseluruhannya keimanan. Jadi orang yang yakin itu pasti iman. Orang yang beriman itu pasti yakin, percaya. Kemudian di sini Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad menyatakan, adapun tingkatan keyakinan kaum muslimin ialah sebagai berikut. Ada 3. Pertama, tingkatan kaum kanan atau ashabul yamin, yakni kepercayaan yang pasti dan kuat namun masih disertai kemungkinan timbulnya keraguan dan goncangan apabila datang hal-hal yang dapat mempengaruhinya. Keadaan seperti ini biasanya disebut keimanan atau iman. Jadi golongan orang kaum mukminin dalam tingkatan keyakinan itu yang pertama adalah ashabul yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan. Apa di situ tuh? Fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa ma'in masbub wa fakihatin katsirah. Orang-orang golongan ashabul yamin ini sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Mereka mendapatkan surga-surga yang penuh melimpah dari air yang sejuk dan mendapatkan buah-buahan yang banyak. Orang-orang yang ashabul yamin ini kelak di yaumil qiyamah di negeri akhirat sebagai penduduk surga yang penuh dengan hidangan-hidangan yang luar biasa. Jadi yang pertama dalam tingkatan keyakinan ini golongan ashabul yamin. Ashabul yamin inilah ujar Habib di sini, Habib Abdullah Al-Haddad di sini,
kadang-kadang dalam ibadahnya orang ashabul yamin ini kemungkinan bisa terjadi goncangan, bisa terjadi timbulnya keraguan. Ada ragu-ragu di sana, rahatan nyamanannya goreng misalnya, tiba-tiba timbul azan subuh, harinya hujan, mana bungdu keluar, lalu timbul atau ada goncangan di situ. Kadang bisa boleh terjadi ashabul yamin. Coba bagus sudah daripada nang kadang lalu mutakasirin, kaum orang-orang mutakasirin, orang-orang pemalas. Nah ini sudah termasuk iman yang kuat orang ashabul yamin. Yang kedua, tingkatan orang-orang yang didekatkan Allah, al-muqarrabin namanya. Yang pertama ashabul yamin, yang kedua muqarrabin. Yang pertama tadi imannya, ya keyakinannya atau keimanannya orang-orang kita awam ini. Yang kedua orang-orang yang didekatkan Allah, golongan muqarrabin, yakni berkuasanya iman atas hati secara penuh. Jadi iman itu keyakinan yang dilapisi dengan keimanan tadi, menundukkan nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya. Kalau yang pertama tadi ashabul yamin tadi, kadang-kadang nafsu bisa menang, kadang-kadang iman bisa menang. Kadang naik, kadang turun, kadang yazid, kadang yangkus. Tapi masih bagus sudah ashabul yamin daripada ashabus shimal. Ashabus shimal itu golongan sebelah kiri, orang-orang yang tersesat jalan. Nah ini golongan muqarrabin ini yang tengah, yang di tengah. Golongan muqarrabin itu imannya secara penuh, hatinya itu dikuasai oleh keimanan dan keyakinan. Apapun hadis nafsi, apapun bisikan-bisikan khatar daripada bisikan-bisikan hawa nafsu yang menyuruh orang tersebut untuk meninggalkan amal saleh, bisa dikalahkan oleh keimanan dan keyakinannya, dipatahkannya. Misalnya ada bisikan hawa nafsu, ada usaha kan turun ke majelis taklim jauh, dicap atau apa-apakah, atau anak menangis atau macam-macam lain. Tetapi kalau orang yang duduk di muqarrabin ini, hatinya itu, imannya itu lalu keyakinannya itu mengalahkan daripada bisikan-bisikan hadisun nafsi tadi, bisikan-bisikan nafsu tadi. Kawal dikalahkannya, kawal dipatahkannya, hingga dia tetap keras menuju kepada jalan kebaikan. Hingga tidak ada bisikan-bisikan tadi kadang mempengaruhi dirinya, nah ada terlintasan-lintasan di hati tadi. Ini orang muqarrabin, orang yang sudah ahlul muqarrabin, orang yang Allah dekatkan dia kepada, didekatkan oleh Allah SWT orang-orang tersebut kepadanya. Maka ini orang yang disuruh di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka, jikalau bertanya kepada engkau hai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, fa inni qaribun, jawablah hai Muhammad, sesungguhnya aku ini dekat, qaribun. Nah, kalau orang yang sudah merasakan nikmatnya bertuhan Allah yang maha qarib, yang maha dekat, maka orang tersebut Allah berikan status muqarrabin, orang yang didekatkan Allah, selalu hatinya merasa dekat dengan Tuhannya. Maka orang ini adalah orang-orang ini adalah orang muqarrabin. Nang mana hatinya tadi penuh dikuasai oleh keimanan dan keyakinan, hingga bisa melumpuhkan bisikan-bisikan hawa nafsu, nang mencegahinya mengerjakan amal-amal saleh. Sedemikian rupa sehingga tidak mungkin terjadi sesuatu yang berlawanan dengannya, bahkan tidak dapat dibayangkan wujudnya apabila kemungkinan terjadinya pada tingkatan ini sesuatu yang gaib menjadi seakan-akan hadir dengan jelas di hadapan penglihatan. Nah, jadi orang-orang di makam muqarrabin ini saral ghaibu ka'annaha syahadah. Nang gaib itu seolah-olah nyata, pahala gaib, dosa gaib, tapi di pandangan orang-orang muqarrabin ini seolah-olah nyata. Amun aku menggawi nang gaib ini, nah dosa banyak
Akibatnya amal aku mengerjakan kebajikan, amal soleh, maka pahala aku raih. Kalau aku mengerjakan kemalasan, meninggalkan ibadah, maka apalagi aku berlalai-lalai, apalagi sampai-sampai mengerjakan kemaksiatan, maka dalam pandangan orang muqarrabin itu dosa dan pahala itu seolah-olah nampak jelas di hadapannya. Saral ghaibu ka'annaha syahadah, seolah-olah barang yang gaib ini seperti nyata di hadapannya. Lalu keyakinan dan keimanannya begitu sangat kuat hingga melumpuhkan bisikan-bisikan hati yang mengajak dia mengerjakan kejahatan. Nah, ini orang muqarrabin. Seolah-olah yang gaib itu seperti nyata di hadapannya. Malaikat kiraman katibin yang tidak pernah dilihat oleh pikir matanya, tapi seolah-olah dalam pandangannya berjongkok malaikatnya. Rakib dan atid ini siap mencatat apa namakannya gawi. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tahu malaikat kiraman katibinnya apa yang kita lakukan. Bagi orang muqarrabin saral ghaibu ka'annaha syahadah, barang yang gaib ini seolah-olah nyata dalam pandangannya. Lalu hidupnya berhati-hati, lalu keyakinan dan keimanannya itu mengalahkan apa yang ada dalam bisikan hawa nafsunya. Kemudian tingkatan yang ketiga, inilah golongan daripada kaum daripada muslimin selain mencapai ashabul yamin, kemudian muqarrabin, yang ketiga adalah siddiqun. Ketiga-tiga tingkatan para nabi dan pewaris mereka yang sempurna. Jadi makam siddiqun ini hanya ditempati oleh para nabi-nabi Allah, para anbiya Allah, dan para pewarisnya yang kamil, yang sempurna, mengikut jejak langkah para nabi tersebut. Jadi golongan muslimin bisa sampai juga ke derajat siddiqun asalkan benar-benar mewarisi apa yang ada pada para nabi. Yaitu diantaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama itu, orang-orang alim itu adalah pewaris para nabi. Nah, kalau dia sudah mencapai pewaris para nabi, maka derajatnya itu adalah siddiqun. Khalifah daripada Abu Bakar Siddiq. Ini tingkatan terakhir. Ashabul yamin, muqarrabin, siddiqun. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad Isri mengatakan ketiga tingkatan para nabi dan pewaris mereka yang sempurna, yakni kaum yang tulus atau disebut dengan siddiqun, yaitu beralimnya sesuatu yang gaib menjadi benar-benar hadir dengan jelas di depan penglihatan mereka. Ini orang-orang yang sudah mutasyabah, orang-orang yang terbuka tirai gaib. Apa yang mereka lihat berbeda dengan apa yang orang lain lihat. Apa yang mereka dengar tidak sama dengan apa yang orang lain dengar. Ini mereka orang-orang golongan ahlul kasyaf, siddiqun. Jadi di orang nama mencapai siddiqun ini pewaris para nabi mereka. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi. Cuman jangan tertipu juga kita. Jangan tertipu mata kita yang namanya ulama itu apakah dengan jubahnya, apakah dengan sorbannya, apakah dengan tongkatnya dan gamisnya atau selendangnya yang panjang. Bukan. Ulama itu jamak daripada alimun, orang yang alim. Ya orang alim itu walaupun berpakaian compang-camping tetap kada hilang kealimannya. Bahkan orang munafik pun kalau dipakaiannya kayak ini kan kata kayak tuan guru juga. Jadi yang dimaksud Nabi al-ulama warasatul anbiya itu kita jangan terfokus kepada pakaian dan kearab-araban itu lain. Buku piah jangan kan orangnya bisa jual, baju batik orangnya bisa jual gitu namanya mencapai makan siddiqun. Atau bahkan bisa jadi pakaian kayak pakaian preman. Tapi perhatiannya orang siddiqun. Jadi bukan dari segi pakaian yang dimaksud, tetapi dari segi perhatian. Itulah golongan-golongan yang dimaksud oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, siddiqun. Mudah-mudahan kita diberikan Allah maqam sampai kepada derajat siddiqun ini, amin ya rabbal alamin, sebagai pewaris para nabi. Jadi orang ulama itu orang alim, artinya orang sampai ilmu. Hasilnya datang ke majelis taklim dapat ilmu. Hasilnya datang ke majelis-majelis ilmu, boleh ke rumah meraih mengamalkan ilmu. Itulah ulama.
Jangan terfokus kepada ulang-ulang dan lain-lain. Bisa juga gitu orang munafik. Dengan imamahnya ini menipu umat untuk mencari duit, bisa juga. Tetapi yang namanya ulama yang siddiqun di sini adalah pribadinya, perhatiannya, bukan lisannya, bukan tampilannya. Itulah yang disebut dengan siddiqun di sini, golongan yang ketiga. Mereka ini apa yang mereka rasakan? Keadaan seperti ini disebut penyingkapan dan pandangan langsung atau al-kashfu wal-'ayan. Golongan siddiqun ini, golongan-golongan yang siddiq ini adalah orang-orang yang benar-benar terbuka inhisyam wal-'ayan dan nampak jelas, tidak ada keraguan lagi dalam diri mereka. Hendak kayak apakah keimanan mereka ini teguh, yazid wala yanqus, selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Inilah iman siddiqun. Kalau kita orang ashabul yamin ini kadang yazid, kadang yanqus, kadang naik, kadang turun. Tapi kalau orang-orang siddiqun ini, mereka senantiasa naik keimanan mereka di setiap detiknya, di setiap harinya, selalu bertambah. Dan tidak akan pernah berkurang. Inilah golongan siddiqun dan sangat langka ini ada. Dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah termasuk golongan siddiqun ini, walaupun di akhir hayat kita, di ketika sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi dilanjutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Di antara masing-masing tingkatan terdapat perbedaan derajat yang cukup besar. Masing-masing mempunyai keutamaan, meskipun sebagian dari mereka lebih utama dari yang lainnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Habib Abdullah bin Al-Haddad, tiga maqam ini, ashabul yamin, kemudian muqarrabin, kemudian siddiqun, tiga maqam ini bisa Allah berikan anugerahnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nang tukang nelayan kah, tukang bangunan kah, atau tukang apapun dia, tukang ojek sekalipun kah, atau tukang kebun kah. Kalau Allah yang menghendaki menjadi Habib Abdullah Al-Haddad, Allah berikan tiga maqam itu, ashabul yamin, muqarrabin, dan siddiqun. Mudah-mudahan kita dengan berkah berkumpul di Majelis Nurul Falah, Allah anugerahkan ketiga maqam itu kepada kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ini karunia Allah semuanya dari sini. Bukan diraih dengan usaha, tetapi anugerah Allah. Dzalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Tersebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemurah dan Maha Pelimpah karunia yang agung. Fadlullah yutihi man yasha, karunia Allah bisa Allah berikan kepada man yasha, siapapun yang Allah kehendaki, mau laki-laki maupun perempuan, mau tua mau muda, apapun statusnya, man yasha, Allah akan berikan fadlullah, karunia Allah siapapun mereka. Dan ini tidak bisa kejar, tidak bisa kita kejar karena kawan ada sakulahnya. Ada sakulahnya golongan-golongan orang ini. Anugerah Allah Ta'ala. Kalau ada sakulahnya ada sakulahnya sudah jadi langit ke-7 misalnya, ada mau diraih. Ini fadlullah, anugerah Allah memberikan maqam siddiqun tersebut. Nah, dan mudah-mudahan dengan adanya taklim kita di kitab Risalah Mu'awanah ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah dari Allah, selalu ditingkatkan derajatnya oleh Allah dalam pandangan Rasulullah, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Sayyid Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini kita bisa mengamalkannya dengan secara pelan-pelan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Kemudian kita melanjut lagi sampai yang melanjut seperti 20. Ya, jam berapa dah? Jam 10 tadi kan kita melanjut seperti 20. Nah, ada bagi agar ciri dulu cirinya adalah. Oh iya. Insyaallah kan kita lanjut pada risalah Mu'awanah ini tentang niat dan keikhlasannya. Satu menit lagi.
Halaman 15 Kudrat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam tabi'ahudah. Halaman 15 Kudrat. Amantu bi qudratillah, artinya aku percaya dengan sifat kuasanya zat Allah Ta'ala. Maka wajib bagi kita umat Islam beriktikad bahwa Tuhan kita yang bernama Allah itu bersifat kuasa dalam segala-galanya. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 28, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, artinya dan adalah Allah itu ia zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi wajib kita selaku orang Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Tuhan kita Allah Ta'ala itu wajib bersifat kudrat, wajib bersifat kuasa, dan mustahil bersifat lemah. Maka mustahil bagi zat Allah Ta'ala bersifat ajizun, artinya lemah. Wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat kuasa, dan mustahil dia lemah. Kalaulah Allah Ta'ala itu lemah, maka alam semesta beserta isinya ini tidak akan pernah tercipta. Amun ada orang menyebut Tuhan itu lemah aja kadang kelihatan gaib. Nah, kayak apa kita mempercayai perkataan itu? Tuhan itu lemah. Sementara kalau Tuhan itu lemah, Allah Ta'ala itu bersifat ajizun, bersifat lemah, manalah mungkin terciptanya alam semesta dan isinya ini. Bukti zat Tuhan kita yang bernama Allah Ta'ala itu bersifat kuasa adanya terciptanya diri kita dan seluruh alam semesta. Itu sebagai dalil kekuasaan Allah Ta'ala. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Ini adalah kudratnya Allah. Semuanya apapun yang terjadi itu berkaitan dengan kudratnya Allah. La tataharraku dharatun ila biiznillah, tidak akan bisa bergerak satu biji zarrah pun, sedikit pun tanpa atas kudratnya Allah, izinnya Allah. Ada apapun yang terjadi pasti pulang disandingi dengan iradat, dengan kehendaknya Allah, kuasa dan kehendaknya Allah. Kita lanjut ke halaman 16. Amantu bi iradatillah, artinya aku percaya dengan sifat kehendak Allah. Wajib kita percaya Tuhan kita bersifat kehendak. Wajib bagi setiap kaum mukminin beriktikad bahwa Tuhannya Allah itu bersifat berkehendak dan mustahil bersifat karahah, artinya terpaksa. Jika Allah itu bersifat terpaksa, maka batal ia menjadi Tuhan. Oleh karena keterpaksaan untuk mencipta alam dan segala yang ada di dalamnya ini, berarti ada zat lagi yang telah memaksanya, maka hal ini sangat mustahil. Allah Ta'ala itu bersifat terpaksa. Ada yang memaksa sidin mencipta alam, memaksa sidin maulah manusia, maulah jin. Ada yang memaksa sidin memberikan tugas kepada sidin. Berarti sidin tadi Allah Ta'ala tadi lain Tuhan mengarahnya. Ada yang unsur keterpaksaan. Maka wajib kita menolak sifat karahah itu, sifat terpaksa itu tadi. Wajib kita yakini, kita iktikadkan bahwa Allah Ta'ala itu bersifat iradat, bersifat berkehendak dengan kehendaknya sendiri. Dan dalil Allah Ta'ala itu berkuasa, tidak terpaksa, wajib Allah Ta'ala bersifat kuasa. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 16. Fa'alun lima yurid, artinya Allah Ta'ala jua yang berbuat dengan sekehendaknya, yakni tidak ada sesuatu kekuatan yang dapat mengaturnya, karena dialah zat yang maha berkuasa di atas segala-galanya. Ada suatu zat lagi yang di atas kekuasaannya daripada Allah Ta'ala hingga mampu menyuruh Allah Ta'ala misalnya, mustahil itu terjadi. Karena kudrat dan iradat ini tadi yang menolaknya. Karena kita akan lanjut ke sambungannya tentang ilmu dan hayat sama besar alam. Dan mudah-mudahan dengan sedikit daripada ta'lim ini
keimanan yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah-tambah, semangat di dalam beribadah selalu bertambah untuk mencapai amal saleh dengan berkah kajian-kajian yang kita hadiri di Majelis Nurul Falah ini, khususnya tentang memperdalam tasawuf dan tauhid ini. Karena awal din ma'rifatullah, awal agama itu tiada lain adalah mengenal Allah. Jadi bagi kita selaku umat Rasulullah, hamba Allah, ingin berpegang teguh kepada etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalur Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka wajiblah bagi kita yang mukallaf ini, yang dibebani hukum ini, untuk memahami dan mempelajari apa itu tentang apa yang wajib bagi Tuhan kita, apa yang mustahil bagi Tuhan kita, dan apa yang mustahil bagi Tuhan kita, dan juga apa yang wajib bagi Rasul kita, yang mustahil bagi Rasul kita, dan yang jaiz bagi Rasul kita. Maka lengkaplah semuanya itu 50 aqidul iman. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa sampai menghadiri di sini hingga sampai habis, hingga benar-benar kita itu mengikut tentang pahaman orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan mengikut paham-paham yang melenceng daripada akidah 72 golongan itu. Karena akhir zaman ini akidah-akidah tersebut sudah mulai bermunculan dan sudah mulai berkembang biak. Mereka sudah mulai berani terang-terangan akidah-akidah yang menyesatkan itu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diistiqamahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salah kalam, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.